Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar perbincangan hangat terkait dengan salah satu kompetisi yang cukup terkenal, yaitu Indonesia Next Top Model, di mana eh, acara tersebut dinilai atau juri dari acara tersebut dinilai tidak menghargai kesehatan mental yang dialami oleh salah satu peserta yang ternyata mengalami gangguan mental. Dilansir dari kompas.com, salah satu juri itu memotong penjelasan dari peserta yang mengaku heran kenapa si peserta ini tuh mengalami depresi. Karena si peserta ini padahal memiliki wajah yang cantik serta tubuh yang tinggi. Dan si peserta itu menjelaskan bahwa sebenarnya pada awalnya dia itu tidak tahu bahwa dia itu memiliki gangguan mental, hingga akhirnya dia mengunjungi psikolog dan akhirnya didiagnosis bahwa ia itu memiliki eating disorder. Nah, karena kejadian tersebut, acara tersebut serta para juri dari acara tersebut itu dihujat oleh netizen yang budiman. Nah, terkait dengan kasus yang tadi saya sebutkan tadi, sebenarnya ada satu hal yang menarik, yaitu apa sih yang disebut dengan eating disorder itu seperti apa gitu. Mungkin bagi teman-teman yang di sini masih belum terlalu paham atau belum mengetahui yang namanya eating disorder itu seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan terkait dengan materi gangguan makan dan gangguan tidur, di mana kali ini saya Aldo Bagus Saputro dengan NIM G012008 didampingi dengan teman saya yang pertama ada Karistia Laksita Hayu dengan NIM G01200339 dan teman saya yang satu lagi yaitu Aura Dian Parasari dengan NIM G012008 akan menjelaskan terkait dengan gangguan makan serta gangguan tidur itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang kepo, untuk teman-teman yang ingin tahu terkait dengan gangguan makan ini, jangan sampai skip video ini. Pokoknya tonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, bisa langsung dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Karistia Laksita akan menjelaskan terkait dengan gangguan makan. Jadi di negara-negara yang makmur, sebagian orang itu secara harfiah membiarkan dirinya kelaparan untuk mendapatkan berat badan yang ideal gitu. Badan yang ideal sendiri ini ditafsirkan sebagai sebuah gambaran tubuh ideal yang sangat kurus, kemudian tinggi, langsing, putih, dan sebagainya macam. Sebagian lainnya itu terlibat dalam siklus berulang di mana mereka makan berlebihan, kemudian berusaha untuk mengeluarkannya. Nah, gangguan makan sendiri atau eating disorder sendiri melibatkan perilaku makan yang terganggu dan cara mengendalikan berat badan yang maladaptif. Gangguan makan ini seringkali muncul bersamaan dengan gangguan-gangguan psikologis lainnya, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan penyalahgunaan zat, dan lain-lain. Nah, kebanyakan kasus-kasus gangguan makan ini dikenal sebagai gangguan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, dan terjadi pada wanita-wanita muda dalam rentang usia 12-18 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi juga di tengah atau di akhir masa dewasa. Nah, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dalam masyarakat, meningkat juga gangguan makan atau kasus-kasus terkait dengan gangguan makan yang terjadi. Nah, kalau survei berbasis komunitas besar itu membuktikan bahwa anoreksia nervosa memengaruhi sekitar 0,9% wanita dan 0,3% sampai 0,5% untuk pria. Selanjutnya kita masuk ke anoreksia nervosa. Anoreksia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tanpa dan oreksis yang berarti keinginan untuk. Kemudian kata an dan oreksis ini digabungkan menjadi anoreksia yang berarti tanpa keinginan untuk makan. Dimana sebenarnya istilah ini tuh tidak tepat digunakan untuk menggambarkan orang-orang dengan anoreksia. Karena orang-orang dengan anoreksia itu bukannya mereka tidak ingin untuk makan atau tidak mempunyai nafsu untuk makan, tapi mereka mengurangi jumlah gizi, mengurangi jumlah kalori dari makanan-makanan mereka secara ekstrim kayak gitu. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Tanda yang paling menonjol itu adalah karena adanya ketakutan berlebih akan pertambahan berat badan atau menjadi gemuk meskipun sudah sangat kurus. Kemudian ada persepsi diri akan tubuh bahwa ada bagian tubuh tersendiri yang merasa
oh kok perutku gendut ya, kok perutku buncit ya, kok pahaku besar ya, walaupun orang-orang di sekitarnya atau mungkin saudaranya, keluarganya menganggap bahwa orang tersebut kurus kayak gitu, lalu perutnya nggak buncit, biasa aja dan segala macam. Pola pertama itu terjadi dan dimulai ketika mereka menstruasi pertama. Jadi ketika itu remaja wanita memperhatikan pertambahan berat badannya dan bersikeras bahwa pertambahan berat badan itu harus dihilangkan. Nah, mungkin teman-teman belum tahu bahwa dalam konteks evolusi, lemak itu ditambahkan dan dibutuhkan tubuh sebagai persiapan diri untuk melahirkan dan mengasuh anak. Jadi ketika mulai dari proses mengandung sampai proses menyusui itu sangat dibutuhkan adanya lemak-lemak di dalam tubuh. Tapi wanita-wanita dengan anoreksia atau mungkin dengan bulimia itu merasa bahwa pertambahan berat badan sekecil apapun itu harus dihilangkan, sehingga ketika mereka menstruasi dan mulai ada tonjolan di bagian-bagian tubuh tertentu, mereka berusaha untuk menghilangkan itu dan berusaha untuk mendapatkan berat badan ideal yang ada di pikiran mereka dengan diet yang keras, dengan pengaturan pola makan yang sangat ketat, olahraga yang berlebihan, dan segala macam. Pola yang kedua itu terjadi ketika wanita muda meninggalkan rumah untuk kuliah, seperti kita teman-teman menuju ke Solo untuk ada kegiatan atau untuk mengikuti PTM, seperti itu ya. Dan dia menghadapi kesulitan untuk beradaptasi di tempat yang baru itu. Atau mungkin mereka karena ada tuntutan dari perkuliahan, ada tuntutan dari mungkin hobi-hobi mereka seperti bermain balet atau mungkin menjadi seorang model, dan dunia-dunia yang menekankan pada porsi-porsi badan ideal, mereka cenderung menyangkal adanya pertambahan berat badan itu. Kayak kita kadang sering mendengar bahwa cewek itu sensi banget sih kalau denger, ih kamu gendutan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin bisa kita simpulnya seperti itu. Tapi orang-orang dengan anoreksia ini, mereka membiarkan diri mereka kelaparan hanya karena dikatain gendut itu, atau hanya karena mereka merasa bahwa ada pertambahan lemak-lemak yang tidak perlu, merasa bahwa tubuh mereka sudah tidak sesuai dengan gambaran tubuh ideal, seperti itu. Nah, anoreksia sendiri itu ada dua tipe, yaitu binge eating dan restriction. Jadi binge eating itu ditandai dengan seringnya makan berlebihan, kemudian memuntahkan atau menggunakan obat pencahar secara berlebihan. Jadi bagaimana caranya supaya makanan itu bisa keluar dari tubuh mereka. Kemudian yang kedua adalah tipe restricting. Tipe ini mereka membatasi makanan yang masuk. Jadi daripada mereka makan makanan itu kemudian dimuntahkan kembali, lebih baik nggak usah makan sekalian. Kemudian yang ketiga adalah bulimia nervosa. Kata bulimia ini berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu bous yang berarti sapi dan limos yang berarti lapar. Gambaran yang tidak menarik ya teman-teman, tapi kata bulimia ini kemudian diartikan menjadi makan secara terus-menerus seperti sapi yang mengunyah rumput. Nah, bulimia nervosa ini adalah sebuah gangguan makan yang ditandai dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak, kemudian diikuti dengan penggunaan cara-cara yang tidak pantas untuk mengimbangi perilaku tersebut dan mencegah kenaikan berat badan. Perilaku-perilaku tidak pantas untuk mengimbangi perilaku tersebut itu sebenarnya apa sih? Contohnya menyogok tenggorokan untuk membuat diri kita muntah, kemudian penyalahgunaan obat pencahar supaya kita membuang makanan hasil-hasil digesti tersebut, diuretik, enema, puasa, atau olahraga secara berlebihan, dan sebagainya macam. Nah, bulimia nervosa ini bisa terjadi karena adanya perasaan yang tidak mampu mengendalikan perilaku makan. Jadi mulut kita pengen ngunyah terus nih, tapi aku nggak pengen gendut. Gimana caranya ya? Ya udah makan terus habis itu muntah, makan terus habis itu muntah. Nah, kemudian adanya ketakutan berlebih akan peningkatan berat badan dan pengen punya berat badan atau bentuk tubuh seperti citra ideal, seperti itu. Nah, setidaknya dalam sebuah survei atau dalam sebuah penelitian itu, setidaknya bulimia nervosa atau orang-orang dengan bulimia nervosa melakukan perilaku-perilaku tidak pantas tadi seminggu 3 kali selama 3 bulan. Jadi nggak setiap hari teman-teman, nggak setiap mereka makan nyogok, setiap mereka makan minum obat pencahar, tapi sering beberapa kali dalam 1 minggu atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, perbedaannya dengan anoreksia adalah ketika
orang-orang anoreksia itu mereka mempunyai berat badan yang sangat kurus, mereka menahan kelaparan, lalu istilahnya membiarkan diri mereka itu seperti tulang-tulang. Kalau orang-orang dengan bulimia nervosa itu enggak. Orang-orang dengan bulimia nervosa punya berat badan yang normal seperti orang-orang lainnya, namun mereka enggak punya kendali diri untuk mengendalikan pola makan mereka. Jadi kadang malam-malam gitu kan, sering diam-diam ke dapur makan mie instan, atau sering tiba-tiba di dalam satu pesta nyembunyiin kue-kue terus dimakan sendirian kayak gitu, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengendalikan kapan nafsu makan itu berhenti, kapan mulut kita mau berhenti mengunyah, seperti itu. Nah, sama kayak anoreksia nervosa tadi, bulimia nervosa itu biasanya mempengaruhi wanita di masa remaja akhir atau masa-masa dewasa awal. Jadi di masa-masa usia kita ini ya teman-teman, di saat kekhawatiran tentang diet, kemudian adanya ketidakpuasan akan bentuk atau berat badan, itu ada di puncak-puncaknya. Kemudian anoreksia dan bulimia nervosa ini muncul menjadi sebuah istilahnya gangguan yang mengendap di dalam tubuh kita, seperti itu. Terima kasih Karis atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, saya Aldo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, untuk memudahkan saya untuk mengucapkannya, maka saya akan menyebutnya AN atau BN, di mana singkatan dari anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, seperti hal yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa ANBN ini atau anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ini itu merupakan salah satu penyakit yang sulit untuk diatasi. Dalam sebuah jurnal penelitian itu tertulis bahwa lebih dari 50% dari pasien yang dirawat karena ANBN ini akan kembali dirawat dalam kurun waktu 1 tahun setelah keluar dari rumah sakit. Jadi meskipun seiring dengan perkembangan zaman dan seiring majunya ilmu pengetahuan, masih banyak orang yang menderita gangguan tersebut dan masih belum mendapatkan penanganan yang optimal. Nah, indikasi ANBN ini sudah pada tahap yang membahayakan adalah ketika penderita itu kehilangan energi lebih dari di bawah 20 hingga 30%, di mana berat badan di mana juga muncul kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi ketika penderita sudah menunjukkan indikasi atau hal-hal yang tadi saya sebutkan, maka sesegera mungkin harus diintervensi dari rumah sakit. Nah, jadi untuk penanganannya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama saya akan menjelaskan penanganan dari rumah sakit. Jadi di rumah sakit, pasien itu harus segera ditempatkan di sebuah bangsal khusus pemberian nutrisi yang dimonitori secara ketat. Nah, biasanya diikuti dengan terapi, di mana biasanya digunakan terapi perilaku dengan imbalan yang disesuaikan dengan ketaatan pasien terhadap protokol pemberian nutrisi. Nah, selain itu juga terdapat sebuah terapi nutrisi, di mana terapi ini tuh terbagi menjadi 3 aspek. Aspek pertama aspek kalori, aspek kedua adalah aspek gizi makro, dan aspek ketiga adalah aspek gizi mikro. Nah, pada fase asupan kalori itu dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama adalah fase penambahan kalori pada makanan, kemudian dilanjutkan dengan fase peningkatan berat badan terkontrol, dan fase terakhir setelah berat badan telah mencapai target, maka akan dilakukan fase maintenance atau fase pemeliharaan berat badan. Nah, terapi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan komitmen dari pasien. Jadi meskipun pasien itu berhasil untuk keluar dari gangguan ini atau sembuh dari gangguan ini, itu masih ada potensi pasien tersebut kembali mengalami gangguan tersebut. Pasien tersebut itu memiliki potensi untuk kembali mengalami gangguan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, selain itu juga diterapkan penyembuhan psikologis atau biasanya kita sebut dengan terapi psikologis. Salah satu contoh terapi psikologis yang dinilai paling efektif adalah untuk menangani ANBN ini adalah terapi kognitif perilaku atau biasa dikenal dengan cognitive behavior therapy. Nah, dalam sebuah penelitian skala besar itu menunjukkan bahwa CBT itu menyebabkan hilangnya
episode makan secara berlebihan pada sekitar 2 dari 3 pasien gangguan makan. Nah, CBT sendiri itu merupakan pengobatan psikologis jangka pendek sekitar 4-6 bulan yang mengkritisi pemikiran dan keyakinan yang merusak diri atau self-limiting thoughts. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh terapi biasanya adalah exposure with response prevention yang dikembangkan untuk menangani orang dengan gangguan obsesif kompulsif. Nah, pada metode ini, orang yang mengalami AN atau BN ini akan mendapatkan pemaparan dengan mengonsumsi makanan yang dilarang, sementara terapis bersiaga untuk mencegah pasien memuntahkan makanan yang dimakan sampai dorongan untuk memuntahkan makanan itu menjadi hilang. Nah, dengan metode tersebut, pasien penderita BN akan secara bertahap belajar untuk mentoleransi dorongan memuntahkan makanannya kembali. Nah, apabila terapi CBT dinilai kurang efektif, maka akan dilakukan beberapa teori tambahan atau teori yang lain. Salah satunya adalah terapi psikoterapi interpersonal atau interpersonal psikologikal atau biasa disebut dengan EPT. Nah, EPT ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan interpersonal berdasarkan keyakinan bahwa fungsi interpersonal itu lebih efektif akan menyebabkan seseorang mengadopsi kebiasaan dan sikap makan yang lebih sehat. Metode lain yang juga digunakan untuk menangani gangguan makanan itu bisa menggunakan penggunaan obat antidepresan seperti contohnya yaitu Prozac dan Fluoxetine, di mana penggunaan obat-obatan ini itu bertujuan untuk menormalkan tingkat serotonin yang merupakan senyawa pengatur pola makan dalam tubuh. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah tadi saya paparkan, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengatasi gangguan makan khususnya terjadi pada remaja. Yang pertama, mengenai kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan tubuhnya itu memiliki kecenderungan menerima segala hal mengenai tubuhnya, yang mana hal tersebut dapat membuat seseorang terhindar dari anoreksia nervosa ataupun bulimia nervosa. Karena pada dasarnya, kedua penyakit tersebut itu dipicu oleh rasa percaya diri yang rendah. Nah, yang kedua adalah bersikap realistis. Jangan pernah percaya dengan apa yang digambarkan oleh media mengenai standar kecantikan manusia, karena pada dasarnya hal tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang digunakan untuk menguntungkan mereka. Tidak ada yang namanya standar kecantikan, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki kecantikan masing-masing. Kita tidak memiliki hak untuk memberikan wanita atau pria yang lebih menarik dalam segi penampilan. Membanding-bandingkan penampilan ataupun percaya dengan standar kecantikan yang dibentuk oleh media hanyalah akan membuat kita merasa semakin kurang percaya diri. Dan yang ketiga adalah tingkat dinamika dalam lingkungan. Usahakan tetap terjalin komunikasi yang baik di antara keluarga dan teman. Apabila terjadi suatu masalah, maka segera komunikasikan masalah yang terjadi dengan orang terdekat. Karena pada dasarnya kita membutuhkan sebuah support system yang selalu mendukung kita. Dan yang terakhir adalah rajin berkonsultasi pada dokter ataupun dengan ahli gizi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai binge eating disorder. Nah, pada dasarnya binge eating disorder ini tidak dimasukkan ke dalam gangguan makan. American Psychiatric Association melalui Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-4 hanya menjelaskan gangguan makan terbagi menjadi 2 kategori yang spesifik, yaitu yang tadi anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Binge eating disorder sendiri ini hanya dikategorikan sebagai kategori EDNOS atau eating disorder not otherwise specified yang didefinisikan sebagai episode makan. Kemudian pada tahun 2013 BED dikategorikan sebagai gangguan makan dengan episode makan dengan kuantitas lebih besar dibandingkan dengan orang normal, diikuti dengan perasaan kehilangan kontrol selama proses makan tersebut. Nah, berbeda dengan bulimia nervosa di mana pasien akan berusaha untuk melakukan perilaku penyeimbangan untuk menurunkan berat badan, contohnya yaitu memuntahkan. Nah, BED ini tidak diiringi dengan hal-hal tersebut. Jadi, BED tidak diiringi dengan upaya memuntahkan makanan yang tadi sudah dimakan. Hanya saja BED ini diiringi dengan perasaan negatif yang timbul karena penderita selesai makan. Nah, dibandingkan dengan AN dan BN, BED ini menjadi gangguan makan yang paling sering terjadi. Rata-rata sekitar 3,5% wanita dan 2% pria
itu mengalami hal tersebut. BID cenderung sering ditemukan pada orang yang lebih tua, di mana diperkirakan pria dengan usia 45 tahun sampai 59 tahun lebih sering mengalami BID, sedangkan pada wanita sering ditemukan pada usia 8 sampai 29 tahun. Dalam segi ras, penderita BID sering ditemukan pada orang yang memiliki kulit hitam, tetapi onset pole bean eating pada penderita kulit putih itu lebih dini. Meskipun begitu, secara keseluruhan BID sering ditemukan pada kelompok individu overweight dan obesitas. Nah, untuk penyebab dari BID sendiri ini masih belum diketahui, tetapi para peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang memicu gangguan makan tersebut. Di antaranya yaitu riwayat keluarga, stres interpersonal, perasaan negatif terkait berat badan, serta pembatasan pola makan. Trauma masa kecil berupa komentar kritis mengenai bentuk badan itu juga menjadi pemicu dari BID. Kritikan negatif yang dilontarkan tersebut menyebabkan individu menjadi minder dengan dirinya sendiri dan mendorong individu untuk mencoba mengejar bentuk tubuh yang orang lain impikan. Ada kemungkinan yang akan terjadi ketika individu itu berhasil mencapai bentuk tubuh yang diinginkan orang lain, maka akan muncul kecenderungan gangguan makan AM dan BM. Sedangkan bila gagal, maka akan memicu BID. Nah, kecenderungan munculnya BID tersebut disebabkan karena munculnya perasaan negatif terhadap diri sendiri, seperti akhirnya saya merasa mati rasa dan benci dengan diri sendiri, yang dipicu kegagalan dalam membentuk tubuh idaman. Selain kritikan negatif dari masa lalu, gaya hidup impulsif dan ekstrovert itu juga menjadi pemicu dari BID. Pembatasan pola makan, gaya hidup tidak sehat, dan tidak makan dalam porsi yang cukup itu termasuk dalam gaya hidup impulsif yang dapat meningkatkan keinginan penderita untuk melakukan binge eating, terutama jika memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan gejala depresi. Proses makan yang dijadikan sebagai pelampiasan kecemasan, mengatasi kebosanan, dan meringankan perasaan tertekan atau depresi. Oke, sekarang bersama saya Aura Dian Parasari dengan NIM 28. Nah, kita akan membahas apa nih? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai gangguan tidur terjaga. Kamu punya masalah tidur? Yuk ketahui jenis, penyebab, serta cara menanganinya. Oke, jadi pada gangguan tidur terjaga kali ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada gangguan insomnia, gangguan hipersomnolen, ada gangguan narkolepsi, gangguan tidur terkait pernapasan, gangguan tidur terjaga ritme sirkadian, ada parasomnia, teror tidur, tidur berjalan, RBD, dan juga gangguan mimpi buruk. Tidur merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup untuk dapat kembali segar ketika beraktivitas di keesokan harinya. Namun tak jarang pula sebagian dari kita memiliki masalah dengan tidur, meskipun penyebab dari masalah ini masih belum jelas. Nah, masalah atau gangguan tidur yang cukup parah dan sering datang itu dapat menyebabkan distres pribadi yang signifikan atau melemahnya beberapa fungsi dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan peran lainnya. Dalam sistem DSM, hal tersebut digolongkan sebagai gangguan tidur terjaga atau sleep-wake disorder. Nah, istilah ini dulunya disebut sebagai gangguan tidur. Namun, gangguan ini melibatkan masalah yang timbul selama tidur atau saat berada pada ambang batas antara tidur dan terjaga. Maka pada diagnostik berikutnya, gangguan ini berganti istilah menjadi gangguan tidur terjaga. Nah, gangguan ini juga sering timbul bersamaan dengan gangguan psikologis lainnya, seperti depresi, gangguan medis, atau gangguan kardiovaskular. Nah, kita mulai masuk ke gangguan yang pertama nih, ada gangguan insomnia. Ada suatu quotes yang menyebutkan bahwa insomnia hadir dari kantuk yang tidak menemui nasibnya. Benar nggak tuh? Yuk kita cari tahu. Jadi kata insomnia sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang artinya tidak atau tanpa, dan juga somnus yang memiliki arti tidur. Nah, insomnia ini tidak selalu merupakan hal yang abnormal, seperti contohnya pada saat stres. Itu normal-normal saja kalau kita mengalami insomnia. Namun, insomnia persisten yang ditandai dengan kesulitan tidur berulang merupakan pola perilaku yang abnormal, sehingga sekitar 6 hingga 10% orang dewasa di Amerika Serikat memiliki gangguan tidur terjaga yang paling umum, yaitu gangguan insomnia atau insomnia disorder yang sebelumnya disebut dengan insomnia primer. Nah, syarat agar dapat didiagnosis sebagai gangguan insomnia itu sudah ada sekurang-kurangnya 3 bulan dan muncul setidaknya 3 malam per minggu. Nah, insomnia yang sudah mencapai tingkat kronis juga bisa menjadi tanda dari adanya masalah fisik atau gangguan psikologis loh.
seperti contohnya depresi, penyalahgunaan zat dan obat-obatan, atau adanya penyakit fisik lainnya. Nah, jika akar penyebab masalah ini segera diketahui dan ditangani dengan baik, kemungkinan pola tidur untuk dapat kembali normal pun meningkat. Orang dengan gangguan insomnia biasanya mengeluhkan mengenai kualitas tidur mereka, mulai dari kesulitan persisten untuk tertidur, tetap tertidur, atau mencapai tahap tidur yang menyegarkan, atau bahkan terbangun pagi sekali dan kemudian tidak bisa tidur kembali. Gangguan ini tuh disertai dengan distres pribadi yang signifikan atau melemahnya kemampuan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, seperti merasa lelah dan mengantuk. Sebuah penelitian membuktikan bahwa otak yang kekurangan tidur akan memiliki kesulitan saat berkonsentrasi, memperhatikan, merespons secara cepat, mengatasi masalah, dan mengingat informasi yang baru saja didapatkan. Kekurangan tidur kronis dihubungkan dengan berbagai masalah kesehatan fisik loh, termasuk dapat menurunkan sistem imun. Faktor psikologis memiliki peranan penting dalam insomnia, karena biasanya orang yang mengalami gangguan insomnia ini sering membawa kekhawatiran dan kecemasan ketika mereka mau tidur, sehingga membuat pikiran dan tubuh menjadi terjaga sehingga mengurangi waktu tidur. Oke, kita masuk ke gangguan kedua ya. Gangguan kedua ada gangguan hipersomnolen. Kata hipersomnolen sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hype yang berarti lebih dan bahasa Latin somnus yang berarti tidur. Ada beberapa jenis dari gangguan hipersomnolen ini, namun semuanya mengeluhkan hal yang sama yaitu tentang tidur yang berlebihan atau tidur mendadak saat jam siang. Nah, gangguan hipersomnolen atau hypersomnolent disorder ini sebelumnya disebut dengan gangguan hipersomnia primer, yang kadang juga disebut dengan mabuk tidur, yang merupakan gangguan dengan pola tidur yang berlebihan selama jam siang yang terjadi setidaknya 3 hari dalam seminggu dalam periode sekurang-kurangnya 3 bulan. Nah, orang dengan gangguan ini dapat tidur selama 9 jam atau lebih dalam semalam, tetapi tetap belum merasa segar ketika bangun, bahkan tetap bisa mengantuk tak tertahankan ketika siang harinya. Gangguan ini tidak disebabkan baik oleh jumlah tidur yang kurang ketika malam hari, maupun gangguan fisik, psikologis, ataupun penggunaan obat. Orang dengan gangguan hipersomnolen ini memiliki periode kantuk yang terus-menerus, sehingga menyebabkan kesulitan pribadi atau kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekitar 1,5% dari populasi umum memenuhi kriteria umum hipersomnolen. Gangguan ini dapat melibatkan cacat pada mekanisme tidur terjaga di otak dan sering ditangani dengan pengobatan stimulan untuk membantu menjaga agar seseorang yang mengalami gangguan ini dapat tetap terbangun ketika siang harinya. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa kasus hipersomnia terdapat suatu zat di otak yang seolah-olah menjadi obat tidur alami dengan meningkatkan status GABA. GABA itu asam gamma aminobutirat. Memasuki gangguan ketiga yaitu narkolepsi. Nah, narkolepsi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang artinya kondisi pingsan dan lepsis yang artinya serangan. Orang yang menderita narkolepsi ini mengalami suatu kondisi butuh tidur tak tertahankan atau serangan tidur mendadak atau tidur singkat yang terjadi setidaknya 3 kali seminggu dalam jangka waktu 3 bulan. Selama serangan tidur itu, penderita akan mendadak tertidur tanpa peringatan dan dapat tertidur hingga 15 menit lamanya. Serangan narkolepsi ini sering dihubungkan dengan transisi yang hampir mendadak dari kondisi sadar ke tidur REM. Nah, pada umumnya orang akan masuk ke tahap tidur lainnya terlebih dahulu sebelum memasuki tahap tidur REM. Namun berbeda kondisinya dengan penderita serangan narkolepsi ini. Jenis narkolepsi sendiri yang paling umum adalah narkolepsi atau hipokretin defisiensi sindrom yang melibatkan defisiensi hipokretin. Hipokretin sendiri merupakan molekul mirip protein yang dihasilkan hipotalamus yang memainkan peranan penting dalam mengatur siklus tidur terjaga dalam otak. Narkolepsi sering dihubungkan dengan katapleksi, sebuah kondisi medis di mana seseorang mengalami hilangnya tonus otot yang dapat menyebabkan seseorang jatuh. Nah, katapleksi ini sering terjadi pada orang dengan gangguan narkolepsi. Dalam episode katapleksi, seseorang bisa terjatuh tiba-tiba selama beberapa detik hingga menit, namun masih dalam kondisi sadar. Pandangannya kabur, namun dia dapat mendengar dan memahami apa yang ada di sekitarnya. Walau tidak menutup kemungkinan ketika dalam episode ini seseorang langsung memasuki tahap tidur REM. Nah, orang dengan gangguan ini juga bisa mengalami kelumpuhan tidur atau sleep paralysis dan halusinasi hipnagogik atau hypnagogic hallucination. Nah, penyebab pasti dari narkolepsi ini masih belum diketahui
Namun, kecurigaan berfokus pada faktor genetik dan hilangnya sel di otak di hipotalamus yang bertanggung jawab menghasilkan hipokretin atau senyawa otak untuk membantu menjaga kondisi terjaga. Selanjutnya banget nih ada gangguan tidur terkait pernapasan. Nah, gangguan tidur terkait pernapasan ini ada beberapa. Orang dengan gangguan ini mengalami gangguan tidur berulang-ulang karena adanya masalah pernapasan. Jika gangguan ini sering terjadi, hal ini bisa berujung pada insomnia atau rasa kantuk berlebihan di siang hari. Nah, gangguan ini dibedakan lagi dalam hal penyebab masalah pernapasan yang ada, dan yang paling umum adalah sindrom hipopnea apnea tidur obstruktif atau obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, atau juga biasa disebut dengan apnea tidur obstruktif, yang biasanya melibatkan episode berulang mendengkur atau megap-megap selama tidur, berhenti bernafas sementara, atau nafas dangkal yang tidak normal. Nah, hipopnea sendiri mengacu pada nafas dangkal dan kurang, namun tidak separah apnea, karena apnea merupakan kondisi berhenti bernafas sementara. Nah, apnea tidur obstruktif ini biasanya disertai dengan dengkuran yang keras dan merupakan masalah yang relatif umum. Masalah ini berasal dari obstruksi jalan pernafasan menyeluruh atau total maupun sebagian atau parsial selama tidur. Nah, gangguan ini juga menyebabkan kantuk di siang hari yang berlebihan, terus ada kelelahan atau tidur yang tidak menyegarkan walau ada kesempatan mendapatkan tidur tersebut. Kesulitan bernafas disebabkan oleh adanya penyumbatan aliran udara di saluran pernapasan bagian atas yang seringkali disebabkan oleh cacat struktural seperti misalnya langit-langit mulut yang menebal. Nah, apnea tidur juga berhubungan dengan kesehatan karena meningkatkan resiko hipertensi dan kematian karena berhubungan dengan kardiovaskular. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa jeda oksigen yang berulang selama periode apnea dapat menyebabkan kerusakan kecil di otak yang dapat mempengaruhi fungsi psikologis, termasuk kemampuan berpikir. Selain itu, apnea tidur juga dapat meningkatkan resiko kanker. Nah, ada jenis lain dari gangguan tidur terkait pernapasan ini, yaitu apnea tidur sentral, di mana masalah pernapasan selama tidur itu kurang bergantung pada hambatan pernapasan dan bisa melibatkan masalah terkait jantung atau penggunaan obat opioid kronis. Nah, ada juga hipoventilasi terkait tidur yang ditandai dengan masalah pernapasan yang sering terkait dengan paru-paru atau masalah neuromuskular yang mempengaruhi fungsi paru-paru. Sekarang ada gangguan tidur terjaga ritme sirkadian atau circadian rhythm sleep-wake disorder yang melibatkan gangguan terus-menerus dari siklus tidur terjaga alami seseorang. Gangguan pada pola tidur normal ini dapat menyebabkan insomnia atau hipersomnolen dan menimbulkan rasa kantuk di siang hari. Gangguan ini juga menyebabkan tingkat stres yang signifikan atau melemahkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jet lag yang menyertai perubahan zona waktu ketika kita melakukan suatu perjalanan dari dua zona waktu yang berbeda tidak termasuk pada gangguan ini karena biasanya hanya bersifat sementara dan masih bisa beradaptasi dengan waktu yang baru. Namun penanganan yang dilakukan terhadap gangguan ini meliputi program penyesuaian bertahap dalam jadwal tidur untuk memungkinkan sistem sirkadian menjadi selaras. Selanjutnya ada parasomnia. Apa tuh parasomnia? Siklus tidur biasanya terjadi kan setiap 90 menit dan berlangsung dalam tahapan dari tidur ringan hingga tidur terlelap dan berakhir pada tidur REM. Nah, namun terdapat sebagian orang yang mengalami gangguan tidur oleh keterjagaan sebagian atau total selama tidur. Ketika keterjagaan sebagian ini, seseorang dapat nampak bingung, terpisah, atau tidak menyadari lingkungan di sekitarnya. Penderita biasanya terbangun tanpa mengingat episode keterjagaan ini. Nah, di DSM-5 sendiri menandai perilaku abnormal yang berhubungan dengan keterjagaan ini dengan parasomnia. Seperti gangguan tidur lainnya, parasomnia menyebabkan distres pribadi yang signifikan atau menghalangi kemampuan seseorang melakukan perannya dalam kehidupan. Oke, kita next ada teror tidur. Nah, teror tidur ini ditandai dengan episode berulang keterjagaan yang menimbulkan teror yang biasanya dimulai dengan teriakan panik. Nah, keterjagaan yang ada ini biasanya dimulai dengan tangisan atau teriakan keras saat malam hari. Gangguan ini banyak dialami oleh anak-anak. Hingga saat periode ini, anak itu akan langsung terduduk, tampak ketakutan dan menunjukkan tanda keterjagaan yang ekstrim seperti jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, dan lain-lain. Nah, jika anak sudah sadar sepenuhnya, mungkin dia tidak mengenali orang tuanya, namun setelah beberapa menit kemudian, anak tersebut kembali tertidur dan saat sadar, ia tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Nah, teror tidur ini cenderung muncul selama sepertiga awal di tidur malam dan selama tidur non-REM yang nyenyak. Penyebab pasti dari teror ini masih belum diketahui. Selanjutnya ada tidur berjalan. Nah, orang dengan gangguan ini akan berjalan dalam rumah dengan kondisi masih tertidur dalam episode yang berulang. Selama episode ini, seseorang tersadar sebagian dan bisa melakukan respons motorik kompleks tanpa kesadaran.
Dan orang tersebut biasanya tidak ingat insiden ketika bangun keesokan harinya. Episode sekali tidur berjalan merupakan hal yang normal, namun kalau terjadi secara persisten atau berulang, bisa menimbulkan diagnosis gangguan tidur berjalan. Nah, para peneliti percaya bahwa kombinasi genetik dan faktor lingkunganlah yang terlibat dalam tidur berjalan ini. Jika penderita terbangun ketika episode ini, mereka akan kebingungan selama beberapa menit, namun kewaspadaan akan langsung pulih sepenuhnya. Nah, tidak ada dasar menyebutkan bahwa membangunkan seseorang pada episode ini akan menimbulkan bahaya. Nah, kita udah mau sampai akhir nih, jadi tahan dulu ya. Nah, selanjutnya ada gangguan perilaku tidur Rapid Eye Movement atau RPD. RBD ini melibatkan episode berulang dari memerankan mimpi selama tidur REM dalam bentuk menyuarakan bagian dari mimpinya atau meronta-ronta. Biasanya aktivitas otot akan terhalang selama REM sampai pada titik di mana otot tubuh kecuali yang diperlukan untuk bernafas dan fungsi vital tubuh lainnya itu mengalami kelumpuhan. Namun dalam kasus RBD ini, kelumpuhan otot itu tidak ada atau tidak sepenuhnya berfungsi dan seseorang bisa tiba-tiba menendang atau mengayunkan tangan selama tidur REM yang berpotensi melukai diri atau teman tidurnya. Nah, RBD ini mempengaruhi sekitar 0,5% populasi orang dewasa dan terjadi paling sering pada orang tua yang umumnya mengalami gangguan neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson. Nah, gangguan ini juga bisa disebabkan oleh penarikan diri dari alkohol atau sebagai konsekuensi dari obat tertentu. Oke, kita masuk gangguan terakhir nih, yaitu gangguan mimpi buruk. Hayo, siapa nih yang pernah mimpi buruk? Jadi orang dengan gangguan mimpi buruk atau nightmare disorder ini memiliki episode mimpi buruk berulang selama tidur REM yang sangat mengganggu dan diingat pada keesokan harinya dan terus menerus gitu. Mimpi buruk sendiri merupakan mimpi yang panjang di mana pemimpi berusaha menghindari ancaman yang nyata atau bahaya fisik yang ada. Seseorang biasanya mengingat mimpi buruk secara jelas saat terbangun. Nah, meskipun takut merupakan efek emosional yang paling umum, mimpi yang mengganggu ini bisa memunculkan reaksi negatif lainnya loh, seperti contohnya kemarahan, kesedihan, frustasi, dan lain sebagainya. Pemimpi yang terbangun ketika mimpi buruk umumnya sulit untuk tidur kembali karena rasa takut yang datang. Dan mimpi buruk juga dapat menyebabkan distres pribadi yang signifikan atau menghambat area penting dari fungsi sehari-hari. Nah, persentase orang yang mengalami mimpi buruk yang intens dan berulang yang mengarah pada diagnosis gangguan mimpi buruk ini masih belum diketahui dengan pasti hingga sekarang. Setelah tahu gangguan-gangguannya nih, nah sekarang kita masuk bagaimana sih cara menangani gangguan tidur terjaga itu. Nah, ada beberapa cara, yaitu ada pendekatan biologis dan juga pendekatan psikologis. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pendekatan biologis. Obat anti kecemasan sering digunakan dalam menangani insomnia, termasuk obat golongan benzodiazepin, misalnya seperti Valium dan Ativan. Obat lainnya bisa digunakan untuk menangani insomnia, contohnya adalah merek Ambien, yang efektif mengurangi panjang waktu untuk tertidur dan meningkatkan waktu tidur nih bagi penderita insomnia. Obat golongan benzodiazepin dan trisiklik dapat mengatasi teror tidur dan juga tidur berjalan. Sedangkan obat stimulan dapat menangani narkolepsi dan hipersomnolen. Sedangkan untuk apnea tidur sendiri itu biasanya ditangani dengan menggunakan alat mekanis penjaga nafas yang dapat membantu menjaga nafas selama tidur dengan menjaga saluran pernafasan bagian atas agar tetap terbuka. Nah, terlepas dari manfaatnya, obat tidur memiliki kekurangan yang signifikan dalam mengobati insomnia. Obat tidur sendiri cenderung menekan REM yang bisa menghambat beberapa fungsi restoratif tidur. Selain itu, obat tidur juga cenderung membuat perasaan mabuk pada keesokan harinya yang akan mempengaruhi rasa kantuk di siang hari dan kinerja yang menurun. Kekurangannya lagi adalah insomnia dapat kambuh kembali jika konsumsi obat dihentikan. Bahkan, dapat memperparah tingkat insomnia dibandingkan dengan sebelumnya. Obat tidur sendiri dapat menyebabkan ketergantungan kimiawi yang jika digunakan secara rutin dapat menimbulkan toleransi dalam tubuh sehingga ketika kita mulai ketergantungan akan menarik diri ketika menghentikan konsumsinya seperti tremor, agitasi, mual, sakit kepala, dan delusi atau halusinasi. Nah, orang-orang yang biasanya udah kecanduan nih itu juga dapat menyebabkan ketergantungan psikologis dengan asumsi dan anggapan bahwa mereka tak akan bisa tidur tanpa mengonsumsi obat tidur tersebut. Nah, tujuan pengobatan seharusnya adalah untuk memberikan kelegaan sementara agar terapis dapat membantu klien menemukan cara yang lebih efektif dalam mengendalikan akar masalah dari insomnia itu sendiri, bukan untuk sepenuhnya mengatasi insomnianya. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan mengenai pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis ini umumnya terbatas pada pengobatan insomnia primer saja, karena teknik kognitif perilaku ini memiliki penekanan jangka pendek dan berfokus untuk menurunkan keterjagaan tubuh, menerapkan kebiasaan tidur teratur, dan mengganti pikiran yang membuat cemas dengan pikiran yang lebih adaptif.
Teknik ini biasanya menggunakan kombinasi pengendalian stimulus, mengadopsi siklus tidur terjaga rutin, pelatihan relaksasi, dan restrukturisasi rasional. Kendali stimulus melibatkan perubahan lingkungan yang berhubungan dengan perilaku tidur. Ketika seseorang menggunakan tempat tidurnya untuk melakukan banyak aktivitas seperti makan, belajar, membaca, menonton, maka lama-kelamaan tempat tidur itu akan kehilangan hubungannya dengan rasa kantuk dan semakin mengasumsikan diri bahwa tempat tidur itu bukan hanya untuk tidur saja. Maka dari itu, untuk mengatasinya perlu membatasi aktivitas di atas tempat tidur dan memfokuskan bahwa tempat tidur itu hanya untuk tidur saja. Terapi kognitif perilaku dapat membantu klien mengatur tubuh mereka dengan membentuk siklus tidur terjaga yang konsisten. Hal ini melibatkan pergi ke tempat tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya, termasuk ketika akhir pekan dan hari libur, sehingga siklus tidur terjaga kita itu menjadi konsisten dan rutin setiap harinya. Nah, sedangkan restrukturisasi rasional melibatkan penggantian alternatif rasional untuk pikiran atau kepercayaan maladaptif yang merusak diri. Keyakinan bahwa gagal tidur nyenyak akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk, maka pada keesokan harinya akan mengurangi kemungkinan tertidur karena menimbulkan tingkat kecemasan. Sebagian dari kita masih berfungsi cukup baik jika kehilangan waktu tidur atau bahkan melewatkan tidur malam. Nah, CBT telah menjadi penanganan pilihan untuk insomnia karena dapat memberikan keuntungan terapeutik yang substansial yang diukur dengan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk tertidur dan dengan meningkatkan kualitas tidur. Penanganan ini juga membuahkan hasil yang lebih baik dalam jangka waktu panjang ketimbang dengan mengonsumsi obat tidur. Trying to get this bed level. Help me out. AP on? Yeah. How's that? No, still up. Is that any better? Hey, you're sleeping on your own time. I need some help here. Better. Not level. Try the other side. I hate this bitch. Hey, what'd you do? I'm hooked up here. Kill it, will you? Come on, kill it. It's not working. God damn it, Resnick. Shit. Kill it. Not working! God. No. God. Jesus. Ah! Hey, the breaker! Need some help over here! I need some help! Call an ambulance. Quick! Time to call an ambulance! Don't worry, man. He'll solve it. What happened here? I was helping in the middle of the bed. I thought the safety was on. You what? Somebody kill that fucking machine! Jesus Christ, Tommy. Stick with it, man. Jadi film yang kami gunakan sebagai sebuah validasi untuk materi gangguan makan dan tidur terjaga adalah film The Machinist. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai operator mesin atau masinis di sebuah pabrik bernama Trevor Resnick. Nah, Trevor ini sudah setahun mengalami insomnia akut yang kemudian membuat dia tidak bisa tidur sedetik pun. Hal itu membuat kondisi fisiknya menjadi menurun, di mana berat badannya terus-terusan anjlok karena dia merasa dia tidak butuh makanan. Nah, kondisi ini itu terjadi ketika Trevor
membuat kecelakaan di daerah kerja, kemudian membuat rekan istilahnya apa ya, satu bengkel itu kehilangan separuh lengannya. Jadi tangan kita kan ada 2 ya teman-teman, nah itu hilang 1. Kemudian Trevor ini merasa stres, merasa banyak tekanan dari rekan-rekan pekerja yang lain, kemudian tekanan dari atasannya, dan tekanan-tekanan dari lingkungan, tekanan dari dirinya sendiri karena dia merasa bersalah. Kemudian tekanan-tekanan itu menjadikan dia mengalami ada yang namanya gangguan stres dan gangguan tidur. Secara tidak langsung, gangguan stres dan gangguan tidur yang sudah mengendap selama 1 tahun itu mengakibatkan dia tidak mau tidur dan tidak mau makan, karena dia berpikir, untuk apa aku makan dan tidur sedangkan rekan kerjaku ini gak bisa makan dan tidur, seperti itu. Kemudian dia mengalami insomnia parah selama 1 tahun dan kehilangan selera makannya dalam periode waktu yang serupa. Kemudian gejala anoreksia yang kami temui di dalam diri Trevor ini adalah bukannya kepuasan memiliki tubuh yang kurus seperti yang dicari, namun ketidakinginan untuk mengonsumsi segala sesuatu karena dia merasa tidak ada waktu untuk makan. Presentasi atau pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 6, semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat dan mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan eating disorder ini. Terima kasih sebelumnya, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, segera sampaikan kepada kami pada sesi tanya jawab yang akan segera kita laksanakan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.